Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin membahas suatu topik ya, yang mana ini berkaitan dengan Islamofobia ya. Begini, saya baru-baru ini guys, sekitar berapa jam lalu itu ada berita di salah satu televisi yang memberitakan mengenai penembakan terhadap jemaat gereja yang ada di kota Zurbekom yang di sebelah barat kota Johannesburg, Afrika Selatan. Dilakukan oleh sekelompok bersenjata. Jadi yang ditangkap tuh 40 orang, ya kan? Jadi sebelum melepaskan tembakan, pelaku menyandra jemaat di gereja tersebut. Ya. Jadi kita tahu guys. Lalu apa? Polisi itu mengamankan puluhan senjata api. Nah, dugaan sementara yang menurut dari media setempat itu adalah motifnya adalah perselisihan antar jemaat. Berarti dalam hal ini tentu jemaat Kristen sendiri gitu kan. Nah, ini kejadiannya pada Sabtu kemarin guys. Nah, kita perlu tahu Afrika Selatan itu adalah mayoritas beragama Kristen. Itu saya lihat datanya itu sekitar 79,8% itu Kristen. Dan artian hampir 80% ya guys ya. Jadi yang mau sampaikan gini guys. Ada tonton video ini sampai akhir agar Anda tidak salah paham ya. Ini di sini saya bukan sedang melakukan ujaran kebencian, tapi untuk membuka mata Anda yang di luar sana tuh sangat membenci Islam ya, mengatakan Islam itu agama teroris, yang benci khilafah gitu. Ini untuk membuka mata Anda sebenarnya. Anda tahu ingat berapa waktu lalu pernah ada kejadian Benton Tarang ya. Brutalnya sama dengan kelompok bersenjata ini menyerang menembaki orang-orang yang lagi sholat Jumat di kota New Zealand ya. Di dua kota itu mereka menembaki, membabi buta, membunuh orang yang sedang beribadah, sedang sholat Jumat. Nah, ini kejadian sama. Pelakunya apakah muslim? Tidak. Pelakunya adalah orang Kristen. Ya kan? Nah, jadi yang mau saya sampaikan adalah ini oknum. Kita ketahui ini oknum. Agamanya pastilah tidak mengajarkan seperti itu. Nah, jadi Anda ini sama dengan kalau Anda mengacu pada ISIS. ISIS itu tidak ada agama Islam mengajarkan seperti yang ISIS lakukan. Ya. Jadi guys, mengenai perlakuan seperti ini itu tidak hanya jadi menyangkut oknum agama Islam, tapi juga oknum di agama Kristen sendiri gitu. Dan bahkan di agama lain juga ada. Jadi contoh yang lain itu oknum agama Buddha yang ada di Myanmar sana gitu, yang membantai umat Muslim di Rohingya gitu. Nah, yang mau saya sampaikan adalah gini guys. Jadi bagi Anda ini yang selama ini benci sama Islam, yang mengatakan Islam agama teroris, apakah mau ketika saya mengatakan dengan ada berita ini Kristen agama teroris, ya kan? Dengan perlakuan Benton Tarang kemarin juga, kan tidak mau kan? Seperti itulah kami nggak mau agama kami dikatakan Islam agama teroris, karena agama pasti tidak mengajarkan hal itu, ya nggak pasti tidak pernah mengajarkan hal itu. Kalau ada oknumnya, ya kita tidak menutup mata gitu. Nah, tapi itu sekali lagi oknum penganut tidak mencerminkan agamanya gitu, karena ajaran itu beda dengan penganutnya. Nah, sekarang kita lari kepada masalah antara khilafah dan komunis. Ya, baru-baru ini ada saya buat video ya. Sebelum ini saya buat videonya bagaimana aksi intoleran kepada dari seorang wanita berkacamata di videonya Luis Baseto itu dia mengungkapkan kebenciannya kebenciannya kepada ajaran khilafah gitu. Ya kan? Dia bahkan meminta kepada Mendagri untuk supaya ini ditindaklanjuti gitu, kan? Dan dia menyamakan khilafah dengan komunis gitu. Ini yang saya sampaikan di sini ya. Khilafah bukan komunis. Khilafah itu beda dengan komunis, beda jauh ya. Dia menyamakan khilafah dan komunis adalah bentuk ketidaktahuan dia, kegagalan pahaman dia terhadap Islam. Ini sama dia dengan
orang-orang yang mengatakan Islam itu agama teroris. Karena ngomong khilafah berarti ngomong tentang Islam. Anda nggak mungkin ngomong khilafah lalu Anda ngomong aliran komunis, Anda ngomong tentang ajaran agama lain. Enggak. Khilafah adalah bagian dari ajaran agama Islam. Itu suka nggak suka, mau nggak mau seperti itu. Oke, menyamakan khilafah dengan komunis itu adalah bentuk ketidaktahuan, bentuk kegagalpahaman Anda sebagai orang yang non Muslim. Bahkan kalau Anda Muslim sekalipun, berarti Anda nggak ngerti tentang ajaran agama Islam. Anda harus belajar dulu tentang Islam. Di situ ada khilafah, ada khalifah, ada yang lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat khilafah, itu contoh sudah ada. Ya, ambil sejarah. Ya, jangan ambil ISIS. Jangan. ISIS itu bukan bagian dari sejarah kekhilafan. Kalau Anda ngomong khilafah, Anda tidak akan masukkan ISIS di dalamnya. Ya, semua ulama paham dan ngerti. Ya, kalau Anda mau mengkaji sejarah tentang khilafah, Anda tidak akan pernah memasukkan ISIS di dalamnya. ISIS itu adalah antitesis. ISIS itu ada di luar khilafah. Nah, Anda akan mengacu kepada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga para sahabat sampai ke yang terakhir itu adalah kekhalifahan Turki Utsmani. Lihat sejarah. Siapa sih tokoh-tokohnya? Tokohnya adalah Rasulullah, para sahabat, ya kan? Para sultan. Itulah yang melaksanakan menerapkan ajaran khilafah ini. Nah, lalu tokoh-tokoh komunis ya, kita lihat bedanya di sini. Itu dipimpin oleh Pol Pot, Stalin, Aidit, Musso. Anda lihat bagaimana kekejaman mereka. Ya. Anda menyamakan tokoh-tokoh ini dengan tokoh-tokoh seperti Rasulullah dan para sahabat. Ini jelas ngawur. Ya kan? Ini jelas ngawur sekali. Tokoh-tokoh seperti Pol Pot, Stalin, ya, itu sudah melakukan genosida. Karena mereka telah berkuasa, mereka melakukan genosida. Musso, Aidit, itu sempat melakukan beberapa banyak pembunuhan. Kalau mereka itu belum berkuasa loh guys. Kalau mereka sempat Aidit, Musso itu berkuasa, ya bisa jadi mereka melakukan yang Stalin dan Pol Pot lakukan, itu membantai jutaan orang. Anda coba lihat sejarah Pol Pot dan Stalin, bagaimana mereka melakukan genosida, membantai jutaan orang. Ini sangat luar biasa guys. Itu kejahatan luar biasa, kejaman yang luar biasa. Aidit dan Musso ya bisa saja melakukan itu kalau mereka menguasai Indonesia dengan ideologi komunisnya. Kalau mereka memimpin Indonesia seperti Stalin dan Pol Pot memimpin Vietnam dan Rusia dahulu. Nah, pernah nggak Rasulullah, para sahabat dan kekhalifahan Turki Utsmani melakukan hal itu? Melakukan genosida, membunuh orang, serampangan. Coba Anda baca sejarahnya, mereka tidak pernah melakukan itu. Tidak pernah mereka melakukan itu. Rasulullah menaklukkan Mekah tanpa menumpahkan satu tetes darah pun. Wah, kita tahu ya, Rasulullah bisa saja membalas dendam itu waktu itu. Karena dia sebelumnya itu dia dan pengikutnya dizolimi, dibunuh, dianiaya gitu kan oleh para kaum kafir Quraisy, sehingga Rasulullah harus hijrah ke Madinah. Lalu Rasulullah menyusun kekuatan untuk merebut kembali kota Mekah, bukan untuk balas dendam ya, sekali lagi bukan untuk balas dendam, tapi menegakkan kalimat Allah di sana, kalimat tauhid. Ya. Beliau mengambil alih Mekah dari tangan kaum kafir Quraisy dan mengubah peradaban Mekah yang penuh kegelapan, ya, penuh maksiat. Anak kecil perempuan itu dikubur hidup karena mereka malu gitu kan. Rasulullah lalu lagi ada perbudakan, lalu Rasulullah datang dan menghapus itu semua. Jadi dengan agama Islam yang sangat beradab, sehingga peradaban Mekah yang jahiliyah itu berubah jadi Mekah yang seperti kita kenal sekarang, yang menerapkan syariat Islam. Di Arab, kalau Anda lihat kejahatan itu guys, sangat minim sekali. Ya, sangat minim sekali. Anda lihat beda dengan Indonesia, beda dengan negara-negara yang lain gitu kan. Dan bahkan nomor satu tuh tingkat kejahatan terbesar itu guys, itu Amerika yang pegang sekarang. Kalau Anda lihat indeks tingkat kejahatan terbesar itu dipegang oleh Amerika, dan 10 besar itu ya guys. Anda nggak akan lihat itu di situ ada negara Muslim. Atau mungkin kalau ada daftar terbaru ya mungkin satu negara masuk gitu. Tapi top 10 itu bukan dipegang oleh negara yang mayoritas Muslim atau yang menerapkan Islam seperti Arab Saudi dan negara Timur Tengah. Kalau Anda lihat indeks kejahatan yang terjadi paling banyak di mana gitu kan. Nah, menyamakan khilafah dengan komunis ini adalah suatu bentuk kegagalpahaman yang luar biasa gitu. Makanya saya apalagi dengan kejadian yang baru ini, Anda harus lihat, ya kan?
kebencian Anda itu pada Islam dan kepada khilafah itu suatu hal yang salah alamat, apalagi menyamakannya dengan komunis. Ini jelas kesalahan terbesar, ya, bentuk kegagalpahaman dan ketidaktahuan Anda tentang Islam itu sendiri dan bagian syariat dalamnya itu, salah satunya politik Islam, yaitu negara dalam bentuk khilafah. Jadi kalau gini, kalau Anda nggak suka atau nggak setuju Anda sebagai non muslim, itu is okay, itu masih dapat diterima, ya kan. Tapi kalau Anda sampai membenci, ya, kalau Anda sampai tidak suka, termasuk tidak suka, membenci, ya, kalau nggak setuju sih is okay, karena itu bukan bagian dari ajaran agama Anda, ya kan, bukan sistem politik dalam agama Anda. Tapi kalau Anda sampai membenci, ya, tidak suka, lalu Anda menuduh khilafah sama yang komunis, itu berarti Anda sudah masuk pada tahap intoleran. Anda intoleran kepada salah satu ajaran dalam agama Islam. Anda intoleran kepada orang-orang, tokoh-tokoh yang menegakkan khilafah, yang yaitu Rasulullah dan para sahabat. Anda intoleran kepada Islam, karena Islam itu nggak bisa dipisahkan dari khilafah, nggak bisa. Ya. Kalau mereka meyakini khilafah, silakan. Kenapa Anda ikut campur di sana? Jadi ranah Anda tuh hanya tidak setuju. Anda nggak boleh masuk kepada ranah tidak suka atau benci, nggak boleh. Karena ini masalah toleransi antar umat beragama. Ya. Anda mengaku Anda toleran, faktanya Anda melakukan hal intoleran, ya kan? Membenci, apalagi, dan menuduh, ya, memfitnah khilafah sama dengan komunis. Di tokohnya aja beda, dari penerapan syariat yang mereka lakukan beda gitu, kekejamannya beda, ya. Tokoh-tokoh yang luar biasa, akhlaknya mulia seperti Rasulullah dan para sahabat dan para sultan, dan samakan dengan tokoh-tokoh bejat, biadab, sadis seperti pemimpin-pemimpin komunis seperti Pol Pot, Putin, Aidit, dan Musso, dan ada tokoh-tokoh lain juga gitu. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video saya kali ini. Ini aja mau saya sampaikan untuk membuka mata Anda, bagi Anda di luar sana yang masih mengidap penyakit Islamophobia, ya, benci khilafah, menyamakan khilafah dengan komunisme. Ini akan membuka mata Anda, ya. Siapa sebenarnya yang berbuat itu, siapa sebenarnya, ya. Anda menuduh, ya, Islam teroris. Anda lihat agama Anda bagaimana, oknum di agama Anda bagaimana. Ini bukan hanya oknum di agama Islam saja yang berbuat seperti itu. Saya katakan oknum, ya, dia tidak melaksanakan ajaran agama dia, tapi di agama Anda juga ada gitu. Tapi kami tidak pernah Kristenofobia, kami nggak pernah, ya. Kristenofobia, Buddhanofobia kami nggak pernah. Yang ada hanya penyakit Islamophobia, dan ini jelas satu kesalahan terbesar. Anda takut pada agama Islam hanya karena keberatan oknum-oknumnya, padahal tidak berkaca bahwa oknum di agama Anda juga melakukan hal itu, melakukan yang sama, bahkan lebih sadis lagi, guys. Oke, ini mungkin sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.